Siapa moderatornya SP1 ya? Tania moderatornya, bukan aku. Alah, kok enak kok. Kamu lo ganti-ganti job desk dadakan, ngasih job desk dadakan. Kamu tak tutup lo ya lama-lama ya. MC-nya SP1 ya. Kurang ajar memang. Oke, kita masuk aja guys. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktunya malam ini. And then sorry banget buat kendala yang tadi. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang prima dan baik. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau kalian tarik napas dulu dalam-dalam sekitar paling tarik napas sekitar 3 detik, terus tahan sampai 5 menit gitu, baru nanti dihembusin. Karena kita langsung masuk aja. Jadi karena apa yang mau dibangun ini bukan tempat aman, bukan. Suaraku kedengeran kan ya? Bisa kasih reaksi ya guys. Oke. Jadi karena apa yang mau dibangun ini bukan tempat aman, bukan juga ruang nyaman, bukan organisasi yang bisa hidup kalau kita cuma setengah hati doang di dalamnya. Jadi saya mau kalian bayangin diri kalian itu berdiri di sebuah jembatan. Di bawah kaki kalian itu ada 2 arus yang ngalir kencang ke arah yang berlawanan. Nah, itu sesuai dengan tema kita, yaitu realita organisasi hybrid, dimana arus pertama itu adalah tentang idealismenya, arus yang percaya manusia bisa berubah kalau misalnya kita punya nilai. Nah, arus yang kedua itu berbicara tentang realita, arus yang bilang kalau kita lambat kita kalah. Jadi ini tentang apa ya, kepercayaan yang berlawanan dengan kecepatan. Organisasi hybrid itu bukan suatu yayasan yang murni. Jadi kita itu kayak ada di dalam kapal yang ada di dua tempat yang berbeda. Yang satunya tenang, terus yang satunya lagi itu liar dan penuh banget sama peluang. Kalau kita bisa terjun ke sana, kalau kita bisa memanfaatkan itu semua. Dan kalian di sini itu bukan karena sebuah kebetulan, bukan juga karena kalian yang paling jago, itu enggak, tapi karena kalian dipilih, karena kalian dipercaya punya kapasitas untuk berdiri ada di sini. Itu dulu yang harus kalian tahu ya, kenapa kalian diajak masuk ke sini gitu. Jadi kalau sebelum kita benar-benar jalan, sebelum kita benar-benar lari bareng-bareng di sini, kita mulai dulu dari memahami 2 dasar yang kita jalani itu apa sih. Oke. Bisa slide ke model selanjutnya. Jadi kita akan berbahas lebih dulu tentang realita dari sebuah yayasan. Swipe lagi guys. Kayaknya kebalik deh. Oke. Jadi yayasan itu apa sih? Yayasan itu seperti apa sih? Boleh dong yang mungkin yang tahu yayasan itu apa sih gitu. Silakan on mic. Wah. Kan kalian gabung ke sini ya, kayak nggak mungkin gitu kalian masuk aja tanpa tahu ini tuh apa gitu. Ada yang mau coba? Sebenarnya yayasan itu apa? Katorik yayasan apa Katorik? Katorik malah oke lagi. Ya kak, kenapa kak? Jadi yayasan itu apa? Menurut Katorik?
yayasan tuh sepengetahuan aku sendiri tuh kayak sebuah lembaga yang dimana dia tuh nggak punya profit, terus dia itu tuh eh, ada beberapa bidang gitu sih kak. Oke, terima kasih ya buat jawabannya. Benar, yayasan itu adalah lembaga yang tidak ada profit di dalamnya. Oke, sorry. Nah, jadi yayasan itu sebenarnya adalah entitas dari moral kita pribadi. Jadi hidup matinya sebuah yayasan itu bergantung ke kepercayaan publik. Keputusan yayasan itu bukan cuma dari logikanya aja, tapi juga dari nurani kalian. Kayak contoh gue pernah ya, I'm so sorry about it. Jadi aku pernah lihat sebuah yayasan yang kecil itu hampir utuh cuma karena keputusan yang ceroboh. Jadi bukan karena kehilangan uang, bukan karena bukan karena dia nggak bisa menunjukkan diri, tapi karena kehilangan kepercayaan. Jadi sebenarnya, guys, untuk yayasan itu adalah reputasi, dimana kayak kalian bawa gelas di sebuah keramaian. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar pegang itu gelas, dia bakal tetap stabil kan. Tapi kalau misalnya gelasnya itu goyang, ya udah hancur. Dan beratnya yayasan itu adalah di akuntabilitas. Kenapa? Karena kalau yayasan itu agak sedikit beda ya, karena dengan startup yang akan nantinya kita bangun. Di yayasan itu akuntabilitasnya ketat, terus transparansinya juga tinggi, dan kehati-hatian yang harus ditanami di dalam sana itu juga tinggi. Jadi aku harap ketika kalian gabung di sini, ketika kalian terjun nanti ke dalam yayasannya, kalian nggak akan setengah-setengah, kalian nggak akan main-main, kalian nggak akan bermain dengan ekspektasi publik gitu. Itu yang aku harapin dari kalian dari sebuah yayasan. Di sini juga kalian bisa lihat ya dari karakter yayasan itu seperti apa, terus resikonya seperti apa, itu silahkan dibaca sendiri aja. Terus sekarang coba kita lihat lagi dunia sebaliknya. Karena kita hybrid, berarti kita ada di dua entitas, yayasan dan satu lagi startup. Boleh, Tania? Siapa yang jadi moderator? Kak Tarik apa Tania? Tania. Oke. Untuk realita dari atau karakteristik dari startup. Kalau misalnya orang yang udah sering berkecimpung ke dunia bisnis, mungkin tahu ya, kayak startup itu seperti apa. Mungkin ada yang mau nyoba, sebenarnya startup itu apa sih? Malah bergabung. Pikri, or maybe Virus. Apakah kalian tahu yang kita bangun ini apa? Perusahaan dalam bentuk mini. Sorry, kekecilan. Baik. Perusahaan dalam bentuk Bisa mini. Oke, makasih. Perusahaan dalam bentuk mini. Masuk sih sebenarnya. Karena startup itu kan adalah bentuk awal kan. Dan dia nggak sebesar perusahaan-perusahaan yang kayak kalian tahu ataupun PT-PT yang udah jauh gitu. Untuk startup sendiri yang kalian harus tahu, kalau tadi kita ngomong tentang hati nurani, kalau tadi kita ngomong tentang ekspektasi publik, di startup ini kita ngomongin soal kecepatan. Kalau misalnya kita lambat geraknya,
kita mati. Kenapa? Karena kalau untuk startup sendiri, dia itu mengandalkan kecepatan dan juga ketepatan. Jadi kalau misalnya nih, saat ini, sampai malam ini kalian masih ragu kayak, gue yakin nggak ya bakal di sini? Gue yakin bisa nggak ya? Gitu. Kayak gue bisa spend time atau enggak, itu juga tergantung dari kalian. Karena balik lagi, when kalian benar-benar mutusin buat gabung ke sini, buat jalan bareng di sini, of course kalian harus tahu, oh kita di sini bukan cuma untuk jalan biasa aja gitu. Kita bukan cuma jalan yang kayak nunggu giliran aja, ataupun kayak itu cepat gitu loh. Kalau misalnya kita lambat, sedikit aja kita gerak lambat, ya udah ketikung sama yang lain. Tuh. Jadi itu bedanya. Jadi kalian harus benar-benar tahu dulu gitu. Kalian masuk ke sini itu niatnya apa? Kalian maunya apa? Kalian juga harus tahu, oh startup ini ternyata ada dampaknya gitu. Balik lagi ke tujuan masing-masing, kalian sebenarnya kesini untuk apa, kalian juga maunya apa, jadi silakan nanti dipikirin lagi ya, karena di sesi akhir itu akan dipertanyakan. Dan banyak banget sebenarnya kayak startup kecil itu dia tumbuh bukan karena dia itu rapi ataupun semuanya udah berjalan sesuai apa yang dia mau, bukan karena planningnya bagus, tapi karena dia gesit. Nah, jadi nanti kedepannya aku berharap kalian bisa luangin waktu ya paling enggak 1 jam lah di sini. Selebihnya terserah. Kalian mau ngurusin tentang studi kalian mau ngurusin tentang dunia kalian yang lain atau relate-nya kalian, it's okay. Tapi gue mau kalian tetap luangin waktu minimal 1 jam untuk ada di sini, terlepas dari apapun kesibukan kalian nantinya. Itu ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih kayak, oh ternyata untuk startup itu dia harus bergerak cepat, sedangkan kalau untuk yayasan dia harus hati-hati. Of course tabrakan kan. Nah sekarang coba bayangin 2 bidang ini hidup di dalam satu lingkup yang sama. Itu yang nantinya akan kita sebut dengan hybrid. Bisa next. I'm so sorry. Sebelumnya mohon maaf banget kalau agak ribet karena lagi bukan di kamar, gue lagi di ruang tengah, jadi agak kedengaran bisik. Oke. Konflik permanen dari hybrid, gabungan antara yayasan dan juga apa sih namanya, startup. Jadi organisasi hybrid itu bukan perpaduan lembut antara yayasan sama startup ya guys, itu yang harus kalian pahami dulu. Jadi hybrid itu adalah ketegangan, terus dimana kita bermain dengan nilai dan kecepatan, itu yang harus dipikirin. Tapi dengan catatan harus dalam keadaan sehat gitu. Karena banyak banget organisasi hybrid itu tumbang bukan karena mereka kaget kenapa sih konflik gak pernah selesai gitu. Padahal nyatanya untuk menggabungkan 2 bidang yang memang gak sejalan ataupun bertolak belakang, ya emang kayak gitu sih. Gitu. Jadi masalah-masalah itu, tabrakan-tabrakan itu pasti akan selalu ada. Hilang. Ya, kalau misalnya kita mau ngomongin dari segi corporate-nya, kalau kita mau ngomongin dari segi bisnisnya, ya hybrid itu ya 2 logika operasional yang beda, tapi jalannya bareng, paralel gitu. Kalau misalnya nggak ada konflik, justru aneh, perlu dipertanyakan lagi. Kalau misalnya semuanya berjalan lancar, nggak ada hal yang menyulitkan, ataupun kalian nanti di dalamnya itu kayak nyaman-nyaman aja gitu dengan 2 hal yang berbeda ini, justru itu perlu dipertanyakan. Makanya nanti untuk katorik silakan dicek lagi
timnya kesesuaiannya gitu. Jangan sampai terlalu burnout, ya disesuaikan aja. Dan untuk 3 konflik yang akan selalu ada di antara organisasi hybrid ini, bisa di next Kak, itu ada nilai versus keuangan, terus juga kecepatan versus kehati-hatian, sama dampak sosial, sama brand exposure. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomongin nilai sama keberlanjutan finansial ya, yang paling benar itu seringkali yang paling mahal. Nah, yang paling nguntungin itu kadang nggak sesuai sama nilai. Makanya di situ sering banget ada bentrok. Nah, di situ nanti kalian bakal di situ nanti kalian bakal dicek lagi, dilihat lagi, kayak kalian bisa nggak ngambil keputusan. Kita harus mementingkan yang mana dulu nih, nilainya atau keuntungannya. Ini terutama kayak anak finance ya, terus juga berarti dari tim Tania, terus siapa lagi ya, malah itu benar-benar harus dicek sih gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa nentuin mana yang mau didahuluin, ya semuanya pasti bakal ke hal sendiri gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Lima menit. Kalau nggak ada kasih reaksi aja ya. Oke, kayaknya nggak ada. Kita lanjut aja. Yang kedua itu ada kecepatan versus kehati-hatian. Dimana di sini kita harus cepat seperti startup, tapi bersih juga kayak yayasan. Jadi hybrid adalah seni menentukan kapan sih kita harus gas aja gitu, terus kapan juga kita harus ngerem. Nah, di sini tolak ukurnya siapa? Tolak ukurnya ya ini tugasnya Katorik yang megang, Katorik yang handle. Makanya setiap ditanya kayak Katorik timnya aman atau enggak, bukan cuma tentang untuk satu orang, itu untuk semuanya. Karena kalau misalnya dari operasionalnya aja macet, operasionalnya aja iya tanpa melihat kondisi dari staffnya, ya sama aja. Yang ada kalian malah jadi burnout, terus juga bisa aja kalian jadi stres sendiri, terus mentalnya ikut keganggu, yang akhirnya semua program, semua yang mau dijalani itu nggak ada yang terlaksana dengan baik. Jadi balik lagi ke kaliannya pribadi, kalau emang nantinya ketika kita lagi udah jalan terus kalian ngerasa ada yang nggak beres, itu silahkan disampaikan aja. Nah, yang ketiga itu dampak sosial sama brand exposure. Di dampak sosial sama brand exposure ini, gak semua impact itu cantik guys, dan gak semua yang cantik itu pasti memberikan impact, enggak. Jadi kita harus matriks prioritas lagi, dampaknya, resikonya, biayanya, reputasinya. Jadi jangan pernah ngebiarin kamera itu nentuin arah organisasi kita. Tapi kita sendiri yang harus nentuin, oh ini dampaknya seperti apa ya, oh resikonya seperti apa ya. Nah, biasanya hal ini yang main di anak marketing. Ketua marketing siapa? Lupa saya, mohon maaf ya. Aku Kak. Binbin. Iya, Nah, Binbin dibantu sama Fikri ya? betul. Ya Kak. Oke, Binbin sama Fikri. Di sini agak berat ya, apalagi kalau misalnya kalian ketemu atasan ataupun pemimpin yang dia kayak, ayo kita gas aja gitu, kita buat ini buat itu, tapi kalau kalian nggak bisa ngerem yang ada di atas kalian, ya udah kalian yang akan terbantai, kalian yang akan capek sendiri, dan kalian yang nantinya akan bingung sendiri. Jadi pimpin solid dari marketing yang megang marketing utamanya,
silahkan dikontrol lagi, kayak dipastiin lagi kapasitasnya sama tim, disesuaikan lagi. Dan kalau emang itu ngerasa kayak oh kayaknya kita berat nih di sini gitu, kalian kita nggak bisa jalan semuanya kayak gini, kan yang tahu di dalam tim, walaupun kalian punya atasan yang mana dia emang ngontrol dari atas sampai bawah, tapi kalian yang paling tahu di divisi kalian itu seperti apa kondisinya. Kalian juga yang paling tahu kita ini arahnya mau kemana. Ya, jadi silahkan dicocokin lagi, silahkan didiskusiin lagi, terlepas dari atasan kalian itu teman kalian sendiri, ataupun orang yang kalian kenal, ataupun orang yang deket banget sama kalian. Ketika kita lagi mode profesional, silahkan profesional. Jadi nggak ada yang namanya kayak oh gue deketin sama dia terus gue gabut nih gitu, enggak. Tapi yang kalian harus pentingin yang pertama itu adalah mental tim. Kalau mental timnya aman, terus kerjaan yang lain juga aman, relate kalian juga aman, silakan lanjut. Tapi kalau misalnya ada yang terganggu, silakan didiskusiin. Oke, jadi aku berharap di sini kalian ada keterbukaan. Kalian harus tahu jeleknya startup itu seperti apa, jeleknya yayasan itu seperti apa sih yang akan kalian dapetin dari sini, apa yang akan ngebuat kalian berkembang di sini, itu semuanya harus kalian pikirin. Nggak bisa langsung kayak ya udahlah karena dari atasan kayak gini terus kalian mentah-mentah kerjain, enggak ya. Termasuk walaupun itu sebenarnya dari aku sendiri, misalnya itu saran dari aku atau apapun itu, jangan kalian makan mentah-mentah terus kalian lakuin gitu aja, enggak gitu. Jadi kalian pikirin dulu baiknya, oh kalau misalnya kayak gini kayak yayasannya gimana ya gitu, atau oh kalau misalnya aku mintanya kayak gini, dia arah ke startupnya cocok gak ya gitu. I'm so sorry about it. Sorry guys. Jadi bukan cuma tentang kerjaan aja, tapi juga tentang kenyamanan dari semuanya, tentang arahnya juga. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa itu udah keluar nih dari jalur kita, ya udah sampein gitu. Karena kita, aku, Diska, Torik, ataupun yang lain itu terbuka banget kalau kalian mau diskusi, kalian mau sharing. Jadi silakan ya, jangan takut buat nyoba, jangan takut buat ngomong. Kalau emang susah buat ngomong di grup, ya chat pribadi juga nggak masalah. Jangan sampai kalian nanggung semuanya sendiri, karena di sini kita jalannya bareng-bareng. Di sini kita jalan bareng-bareng, di sini juga kita mulai bareng-bareng. Jadi kenyamanan kalian, kalau emang kalian ngerasa nggak nyaman ya silahkan didiskusin bareng-bareng. Itu. Jangan canggung, apalagi sama aku, Rizka, gitu. Kalau sama Tarik aku yakin kalian sedikit ya canggungnya. Cuman kalau misalnya sama aku, sama Rizka, aku nggak tahu kenapa kalian kayak secanggung gitu. Jadi ya pengen aja, karena aku sama Rizka juga manusia, kita juga orang yang bernafas, kita juga apa ya, kita sama kok kayak kalian gitu, kita juga makan nasi gitu. Jadi nggak perlu yang kayak gimana-gimana. Karena kalau kaliannya tanggung, terus kitanya juga canggung, ya udah nggak akan nemu titik dimana kita bisa jadi bareng gitu. Oke, next slide. Itu ya. Nah, ini alasan kenapa konflik itu wajar, karena dua sistem punya dana berbeda, terus visi jangka panjangnya juga berbeda. Ini ada typo ya, Min. Terus juga standar keberhasilannya juga beda, stakeholdernya beda, mekanisme kerjanya juga beda. Jadi silahkan nanti kalau misalnya kita lagi ada di dunia startupnya, kalian yaudah mode profesional aja gitu, semuanya dianggap sama, nggak ada pengecualian kayak oh dia kayak gini, enggak, itu lanjut aja pokoknya ya. Jadi aku berharap kalian bisa nentuin kapan kalian harus profesional, kapan itu tentang personal. Kalau kalian mau punya hubungan dalam satu tim, hubungan apapun itu terserah, selagi tidak merugikan apa yang akan kita bangun ya. Jadi urusan hati, perasaan, dan segala macam tolong jangan dibawa ke dalam sini. Oke?
kayak itu aja. Kita bisa next slide. Kak Tarik bisa next slide. Oke. Nah, ini peran founder sama co-founder. Kalian udah tahu belum founder sama co-foundernya siapa? Apakah kalian tahu siapa founder dan co-founder kita? Fikri tahu gak? Founder co-foundernya siapa? Oh, dari foundernya sendiri Kak Ara tentunya. Kalau co-foundernya mungkin Kak Diska atau Torik. Ya, nah. Jadi untuk founder itu kayak yang kalian tahu ya, sebenarnya bukan aku. Terus untuk co-founder itu ada 2 orang, itu ada Rizka sama Tari. Jadi kalau misalnya kalian ragu buat ngomong sama aku, bisa ngomong ke mereka berdua. Dulu kan aku juga nggak apa-apa sih. Kok nggak galak, kok nggak makan orang, tenang. Nah, untuk peran dari founder co-founder ini. Kenapa di sini dicantumin kayak emang apa sih peran dari founder co-founder ini ditampilkan? Ya biar kalian tahu aja, oh bedanya antara founder itu apa, terus nanti pembina itu apa, terus juga dari CEO itu apa sih gitu. Karena kan di yayasan itu strukturnya beda, terus di startup juga strukturnya beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Seperti itu. Nah, untuk founder sendiri, founder itu bukan bos ya. Ingat, jadi founder itu bukan bos. Jadi kalian nggak perlu sampai, oh ternyata bosnya dia. Enggak, bukan. Jadi founder itu adalah kompas. Dia itu adalah orang yang ngejaga arahnya, ngejaga filosofi kita tetap jalan, terus juga ngejaga kenapa sih organisasi ini tuh ada, kenapa organisasi ini tuh lahir. Ya, terus banyak banget kalau kalian cek itu founder itu terjun langsung sampai ke bawah-bawah, ya kan? Sebenarnya banyak banget organisasi mau itu hybrid ataupun bukan yang mati karena foundernya jadi tembok semua keputusan. Jadi semua keputusan itu melalui dia. Contoh, ini kalau contoh kayaknya kalian tahu ya contohnya itu seperti apa. Cuman jadi untuk kedepannya itu nggak semua keputusan ada di tangan aku. Jadi kalian bisa lihat lagi strukturnya seperti apa. Kalau emang di saat itu kalian diminta untuk komunikasinya ataupun arah koordinasinya bukan sama aku, ya berarti bukan ke aku, keputusannya bukan di aku gitu. Karena kami as a founders ya kami menjaga apa yang perlu dijaga, bukan ikut campur dalam setiap urusan kalian. Cuman kalau misalnya itu menjurus kayak oh ini bakal merubah nilai nih, oh ini bakal merubah yayasan kita nih, atau misalnya oh ini kasih jalan nih sama startup kita, ya udah berarti emang foundernya perlu turun. Tapi kalau enggak, kalau misalnya itu masih dalam batas wajar, ya kita cuma perlu tahu prosesnya aja. Ya, jadi nggak perlu semua hal kita tahu, yang penting prosesnya kita tahu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngasih tahu kayak, Kak kita udah sampai sini, ya udah. Gitu. Seperti itu ya. Jadi founder, kalau misalnya di startupnya, itu yang jaga jangka panjangnya, visi jangka panjangnya, bukan sebagai operasional harian. Kalau sebagai operasional harian, ya itu tugasnya Kak Tarik sebagai CEO-nya. Kalau misalnya kalian butuh data, something apapun itu, ya udah kalian nyarinya ke Diska aja. Gitu. Oke, bisa next slide. Kak Tarik next. Nah, ini peran pembina. Kalau pembina, kalau tadi founder itu kan dia sebenarnya bisa didudanya, cuman dia adalah yang ngebentuk. Nah kalau pembina ini biasanya yang ada di yayasan. Pembina biasanya itu sebagai pagarnya. Jadi moral organisasi ya dilihat dari pembinanya. Mereka yang jaga nilai, mereka yang jaga etika,
I'm so sorry about it. Terus juga mereka yang jaga integritas sama akuntabilitas. Kayak contoh, kalian punya rumah, tapi kalau nggak ada yang jaga, nggak ada pagarnya, ya bisa dimasukin siapa aja kan, termasuk hal-hal yang kalian nggak mau mereka masuk gitu, ya kan. Terus kalau misalnya pagarnya terlalu ngekang, kayak terlalu dekat nih sama pintunya, ya nggak bisa juga. Kenapa? Karena rumahnya kan nggak bisa dipakai. Nah, jadi pembina itu adalah yang memastikan governance dan reputasi itu tetap aman. Jadi ketika kalian udah melampaui batas, udah kelewatan nih, kayak semuanya disatuin gitu, ya udah berarti itu bagian pembina buat mastiin ya kalian tetap jadi kalian gitu, bukan jadi orang lain, bukan jadi robot yang dipaksa kerja terus-terusan seperti itu. Nanti juga kalau di yayasan itu ada yang namanya pengawas. Jadi setiap apa yang kalian lakuin itu akan dipantau. Nanti untuk strukturnya bakal di-share sama Diska ataupun Torek di grup. Jadi tolong kalau ada info apapun ataupun lagi ada pembicaraan yang entah itu penting nggak penting, ya udah nimbrung aja. Siapa tahu dari situ kalian bisa makin akrab kan, dan kerjasamanya juga jadi lebih mudah. Nah, di tengah dua ini, di tengah antara founder sama pembina, itu ada CEO. CEO itu apa? Bisa next. Jadi CEO itu adalah navigator, orang yang berdiri tepat nih di garis. Kayak kalau misalnya kalian mau perang, kalian lagi ada sesuatu, ya udah dia yang ada tepat di garis peperangan itu, di antara nilai sama kecepatan itu, di antara yayasan sama korporat startup, ya dia di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya itu perdebatan tentang nilai dan kecepatan, ya udah berarti dia yang mulai gitu. Dan biasanya salah satu alasan kenapa banyak banget CEO yang burnout dan segala macamnya, yaitu karena dia ditarik antara ngikut moralnya atau logikanya. Nah, makanya di sini kita butuh seseorang yang namanya CEO. Biar apa? Biar operasional harian itu nggak nyangkut di CEO-nya juga. Biar semuanya bisa tetap jalan, operasional jalan, terus juga nilai moral dan segala macamnya juga tetap jalan gitu. Jadi kalau misalnya nih keputusan dari CEO itu salah, ya udah berarti CEO adalah orang pertama yang disalahin. Kalau misalnya semuanya berantakan, kalau misalnya kalian udah kerja segitunya, udah dikerjain semua, dan ternyata di akhir berantakan gitu, yang disalahin siapa? Bukan kalian, yang disalahin itu ya CEO-nya. CEO-nya kemana gitu, kayak dia ngapain aja. Jadi ya udah, kesalahan yang walaupun bukan dilakuin sama CEO-nya, karena dia yang megang semuanya, dia megang eksekusi, dia yang rekrut tim juga, manajemen risiko juga, keputusan final juga. Of course, kalau misalnya ada something di dalam kerjaan kalian atau di dalam ranah kita nanti, ya udah yang salah itu CEO-nya. Makanya kenapa diminta kalian dalam 6 bulan ini perkenalan dulu, kalian tahu dulu bedanya startup sama yayasan itu apa, terus apa yang mau dijalani, terus nanti geraknya kayak gimana. Terus kenapa sih kayak kita mau kalian akrab dulu, ya biar kita sama-sama enak kerjanya, kita tahu beban masing-masing, kita tahu tugas masing-masing. Jadi nggak akan ada yang ngerasa kayak kok dia enak banget ya kerjanya sedikit gitu, karena semuanya itu ya udah ada tugasnya masing-masing, semua juga udah ada tanggung jawabnya masing-masing, job desk-nya masing-masing. Jadi silakan bertanggung jawab dengan apa yang kalian punya. Oke, bisa next slide. Oke. Nah, di sini ada hubungan 3 peran ya, antara founder, pembina, sama CEO. Kalau founder itu jaga arah, pembina nilai, ya udah CEO jaga geraknya. Nah, kalau misalnya ada ketidakseimbangan di sini, risiko dari gugur ataupun gagalnya sebuah organisasi ya itu. Karena jujur, aku pernah banget kayak, kalian pernah nggak sih lihat hybrid itu tumbang? Jadi bukan karena apa ya,
bukan karena timnya, tapi karena foundernya yang jadi raja. Terus organisasi itu lambat karena pembinanya jadi remnya. Terus organisasi itu kehilangan jiwanya, kehilangan timnya, itu bukan karena siapa-siapanya, tapi karena CEO-nya yang terlalu agresif. Kayak harusnya dia bisa percaya sama timnya, tapi dia malah jalan sendiri. Nah, itu hal-hal kayak gitu harusnya kita sama-sama tahu dan kita sama-sama pernah ngerasain di posisi itu. Jadi keseimbangan itu butuh kedewasaan di sini, butuh disiplin dan juga kesadaran diri dari kalian. Karena tujuan kita ada di sini itu bukan bikin organisasi yang nyaman. Ya, kita lagi ngebentuk. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, kalian ada masukan apa, atau ada kritikan apa, atau ada nggak yang buat kalian gak nyaman, terus kalian bilang kayaknya nggak ada deh kak, aku nyaman aja kok sama ini gitu. Gue bisa bilang 100% itu bullshit. Ya, jadi silakan nanti keterbukaannya aja. Karena di sini juga kita nggak ada yang buat nekenin ke satu orang aja. Silakan terbuka, seterbuka mungkin, biar kita cari bareng-bareng solusinya bakal kayak gimana. Oke. Kalau next slide kayaknya udah habis deh. Masih ada gak? Nah, oke. Ini tinggal kesimpulan. Jadi bisa kalian lihat aja ya. Oke, sekalian baca. Jadi kita di sini, kita itu lagi bangun sesuatu yang jauh lebih besar dari jabatan, gaji, struktur organisasi. Kita itu lagi ngebangun organisasi yang hidup di dua dunia, di dua tempat, di dua bidang yang berbeda, yang dimana kita juga harus cepat, tapi juga harus bersih, harus realistis juga, dan tetap manusiawi. Jadi perjalanan ini nggak akan mulus guys, pasti bakal ada tensi, bakal ada debat, bakal ada ketidaksetujuan di dalamnya. Tapi selama tensi kita kelola, bukan malah lari, bukan malah minder dari itu semua, kita bukan cuma bisa bertahan, tapi kita semua yang ada di sini itu bisa jadi pemimpin. Ya, jadi harapannya karena posisi kalian juga bisa dibilang tinggi-tinggi ya yang ada di sini, harapannya kalian bisa menjadi leader, bukan cuma buat orang lain, tapi buat diri kalian sendiri. Sebelum jadi leader buat tim yang nantinya akan kalian pimpin, aku harap kalian bisa jadi leader buat diri kalian sendiri. Entah itu tentang gimana kalian menerima sebuah permintaan, entah itu gimana kalian mengatur jadwal kalian, timeline kalian, atau gimana kalian menanggapi sebuah percakapan. Aku harap kalian bisa belajar. Jadi ketika nantinya kita punya tim, kita rekrut orang lagi, ya kalian udah siap gitu. Jujur gue percaya banget sama kalian, percaya kayak ya kalian mampu gitu, kalian bahkan bisa lebih dari mampu. Cuma jangan sampai hal itu malah jadi hal yang jadi bumerang buat kalian. Karena rasa nggak enakan, atau mungkin karena rasa kayak dia udah baik banget dia sama gue, ya udahlah gue kerjain aja gitu. Jangan. Jadi kalian harus bisa mimpin diri kalian sendiri di sini. Ya, kalau emang kalian nggak setuju, kalian ngerasa berat, disampein. Dan tolong banget untuk hal-hal kayak pribadi jangan dibawa ke sini terlalu dalam. Terus juga kalau misalnya ada yang bilang kayak, kak kayaknya aku nggak bisa gini, jangan dipaksa kayak, oh kamu mau aku gini. Itu jangan ya guys, tolong. Itu jangan, karena itu akan memberatkan. Ya, jadi kalau emang dari individunya agak keberatan, coba dicari aja solusi terbaiknya seperti apa. Jadi jangan terlalu dikekang. Gitu deh. Nah, oke, jadi harapannya kalau kalian bisa mimpin diri kalian sendiri, kalian bisa mimpin dua hal ini sekaligus, ya
kita bukan cuma relevan aja gitu. Jadi kita bisa jadi standar baru. Jadi sebenarnya pertanyaan simpel sih. Bukan apakah kalian pintar, bukan apakah kalian berpengalaman, tapi apakah kalian siap berada di dalam dua bidang yang berbeda. Apakah kalian siap untuk nahan semuanya, kayak entah itu nantinya dari perdebatan-perdebatannya, konfliknya, dan segala macamnya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap jalan, kita bisa tetap tegak, kita bisa tetap bareng-bareng, saling ngerangkul bareng, dan apa ya, dan ngelakuin semuanya ya bareng-bareng. Jadi dari kaliannya sendiri siap gak? Dari kaliannya sendiri, apakah bersedia untuk terus jalan atau enggak? Oke ya. Oke, habis ini kita akan ada Padlet. Itu silakan Kak Torik. Mana Kak Torik? Oke, nanti akan ada pertanyaan yang mesti kalian. Ilmu yang bikin ya. Ih, jahat banget, please. Jadi nanti akan ada Padlet ya, dan itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi untuk namanya sendiri bisa kalian anonimin aja kalau emang gak mau ketahuan. It's okay. Tidak masalah dengan itu. Nah, mana Kak Torik? Sabar. Oke. Sekalian nunggu Padletnya muncul di layar ditampilin, kalian ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau ditanyakan? Kak jelasin Padletnya itu isinya bakal apa aja, mereka biar siap-siap. Ya udah, kamu aja yang jelasin, kamu yang buat. Saya udah lupa Kak. Gimana sih? Mantap. Ini jam berapa sih? Berisik banget tuh. Gimana Kak Torik? Udah agak lupa Kak. Kakak coba jelasin Kak. Allahu Akbar. Wait. Ya Allah. Ya Allah, tolong beri arah kesabaran ya Allah. Oke, jadi di part ini nanti akan ada pertanyaan. Nah, yang pertanyaan itu yang pertama, ini langsung aja ya. Jadi kalian bisa langsung tulis aja. Nah, di sini nanti ada apa Kak Torik, lupa? Ada sesi yapping sih sebenarnya. Yapping Iya, kalian, yapping bebas, yapping apa aja, kayak misal mau ditujuin ke siapa, terus kecuali aku ya, terus ya terserah kalian yapping aja nggak apa-apa. Terus kayak Jadi aku masih kayak misal contoh kayak kalian ada keluhan kayak aku kurang percaya diri nih gitu lah, terserah pakai anonim aja nggak apa-apa. ya, jadi untuk kalau misalnya kalian ada pesan buat seseorang, nggak bisa ditulis di subjeknya, itu ya udah nama orangnya gitu, baru nanti pesannya di bawahnya gitu. Nah, terus ada pertanyaan yang harus kalian jawab, yang harus kalian renungin. Yang pertama, dari yang tadi udah dijelasin, dari PPT-nya, terus juga dari penyampaiannya, dari awal sampai akhir, bagian mana yang bikin kalian itu ngerasa nggak nyaman? Terus apa yang bakal kalian korbanin kalau konflik ini beneran jadi nyata? Tadi kan kita ada beberapa konflik ya yang akan terjadi. Nah, kalau konflik itu jadi nyata, apa yang bakal kalian korbanin? Jadi itu silahkan dijawab juga ya. Terus kalau kalian mau bertanya ataupun something harus ya dipersilakan. Ya, Diulang sekali lagi Kak, jangan cepet-cepet Kak. pakai Katarik catat ya. Katarik catat. Kalau mau yapping juga nggak apa-apa, mau nanya juga nggak apa-apa. Untuk subjek, kalau misalnya itu untuk ditujukan ke satu orang atau beberapa orang, silakan di bagian subjeknya itu tulis namanya. Terus hal yang mau kalian ungkapin. Nah, terus ada dua yang harus kalian jawab. Pertama itu bagian mana dari yang tadi kita bahas yang paling bikin kalian gak nyaman. Yang kedua, apa yang bakal kalian korbanin kalau misalnya konflik yang tadi kita omongin itu jadi nyata. Gitu. Aku nggak ada kerudung.
Jadi di sini sebenarnya lebih ke kayak kita gak akan nyaman kalau misalnya apa kayak gitu. Keterbukaannya aja ya. Jadi nggak usah takut karena kalian di sini gak akan dihakimin juga, kalian gak akan dikucilin juga, and then kalian bisa anonim aja biar lebih enak. Ini sampai berapa lama Katolik? Unlimited access. Oke. Nice, makasih Kak Diska. Terima kasih. Udah bisa diakses ya, itu udah dikirim sama Katolik juga linknya. Minta tolong dibantu, terus perannya juga tadi udah di-share sama Diska. Terus kalau misalnya mau yaping ataupun apapun itu dipersilakan. Oh ya, Kayak- non satu, asalkan jangan asal-asalan ceplas-ceplos. Tuh ada satu orang biasa ceplas-ceplos. Nggak apa-apa, asal menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalian kalau sampai ngomong kasar, langsung di-kick malam ini juga ya. Ya iki gak cocok kan? Izin, prinsip, Mbak Bintang kan punya sing orang kayak izin. orang Ya nggak, Kak Diska. Kak Diska ngomong dong, Kak Diska. Kalian udah sempet kenalan bukan sih? Tadi aku telat jalan. Katolik dia ngomong diri sendiri dia. Hah? Orang moderatornya nggak mimpin sampai ke sana. nggak bingung dari Salahin sekarang, gua ya cuma kan, jadi saya operator. coba pikirin. Gini aja deh, apa namanya, Sabar, kemarin kan kita sabar. sempat ngisi formulir Besok-besok dan gua di minta awal virus itu jadi kita operator. udah Izin. dimintakan foto formal, Izin. kita ambil dari situ aja kalau mau. Kak Diska Habis ini itu kan Si kamu Torchot ini tinggal kenapa ya? Dia sering rekam mulu layar kayaknya. atau Oh iya, screenshot ini itu loh, buat kalian ngisinya. Itu kalau kalian pakai laptop apa itu ada namanya? tanda plus, itu kalian isi. screennya ini di Itu udah videoin atau di aku setting screenshotin pakai aja, jadi anonim. nanti Terus itu kalian bisa isi ditambahkan foto di subjeknya. depan Subjeknya itu untuk orang yang profil-profil dituju. mereka Terus gitu, yang di paham bawahnya baru isinya jawaban tadi. Nggak gitu dong, Katori. Tolong deh ya. Itu dua hal yang Makanya Anda itu kok. pimpin yang benar, CEO 1. Oke, baik. Jadi guys, aku ulang ya. Jadi yang pertama, kalau kalian mau nyampein sesuatu something yang mungkin ada di benak kalian, pengen kalian ungkapin, tapi kalian takut ngungkapinnya secara langsung ke orangnya, bisa pakai sesi ini buat nulis di subjeknya itu orang yang kalian tuju, namanya, terus keluhan kalian, ataupun apa yang mau kalian sampaikan. Nah, yang kedua, itu kan tadi ada yang udah dikirim sama Rizka 2 pertanyaan, nah itu silakan dijawab. Gitu. Bisa dipahamin kan ya? Cukup Tolong jelas? yang share questionnya saya ya. Hah? Ngomong apa sih dia? Kalian kok bisa ya betah sama Katolik? Karena aku kadang Gua maksudnya baik. Ya elah, lu yang jahat. kapan gue jahat? Ya kan, Rus, coba muncul, Rus. Kasih testimoni kejahatan dia, Rus. Real. Gue baik kan, Pak? Kapan Nggak gue bisa jahat? disebutin sih. Benar baiknya. Ya gitu, benar kayak gitu. Pak, gue pernah jahat gak, Pak? Nggak pernah kan? Nggak tahu, lupa. Guys, dia tuh Pak, jahat gua banget, guys. Dia bisa ngasih Aku dia kerjaan orang. ngejawabnya please Dia bisa- gak? Dia bisa ngasih kerjaan orang 1:30 pagi. Kalian bayangin. Siap-siap kalian ya. Enggak deh. Bohong banget. Kapan coba gue kayak gitu? Nggak pernah ya? Sorry. Ada ya chatnya, guys. Kalian kalau mau CP-CP Gimana aku ya? aja. Udah itu pokoknya Oke. karena kita bingung, Tadi belum aku tutup. ambil footage Makasih ya aja, buat karena udah teman-teman kerekam yang juga, udah hadir gitu. Kita masuk ke Kayaknya sesi selanjutnya bersama udah Rizka dan Ara. bagus Tadi deh. nggak usah diajak. Bentar. Ya, emang harusnya begitu, kocak. Bentar, di sini ada Oh siapa sih? gitu sih Katolik. Tadi nggak siapa boleh kayak gitu MC-nya? ya. Kamar. Tania. Iya, sama kayak konten produksi kemarin. Tania. Bukan yang kita kumpul di Mana ini ya. dia? Bukan kita yang kumpul di kafe Hey, ya, hey bukan guys, itu. itu masih kosong loh.
Apa kalian bingung? Sama sih, jujur kalau aku jangan disuruh juga aku bingung. Kak Aku Diska bingung kasih maksud apa. contoh Kak Diska cara ngerjainnya Kak Diska gimana Ini sih diisi orang tua sekarang. Tapi kamu tadi yang mau ngasih contoh, Kak. Kalian berdua kasih contoh lah yang benar itu. Kan kamu yang ininya. Kamu lah yang kasih tahu. Aku yang nge-prepare ini semua, kalian yang kerjain makanya. Enak aja. Cepat sebagai apa namanya? Operasional harian yang baik. Bukan Berikan job contoh desk yang gua. baik. Job desk you ya. Tolong. Di sini ada Fikri, mana sih orangnya Fikri? Fikri. Takut banget sumpah, takut ada yang di silent treatment. Hey, stop. Bin Bin. Jangan offside. Ini soalnya tadi apa namanya, tadi saya minta off cam tidak dibiarkan untuk off cam. Sekarang kalian malah off cam. Wow, menarik. Gue lagi rebahan, lo mau lihat? Bodoh amat. Please, Tadi you yang bilang. tadi dia yang memaksa suruh out cam. Iya, biar mereka secara mayoritas itu tahu wujud eksistensi kalian gitu. Kalian udah tahu aku kan? Kalian gak mungkin. Nggak Ya sih. kamu harus menunjukkan ini apa sih namanya? Itu loh pokoknya. Dan banyak yang terpersona sama gue, jangan deh. Adalah pokoknya. Cepat. Ini kalian ngisi lama banget deh. Itu ada yang ngetik panjang banget kayaknya tuh. Mikir loh kata Ricky, ya Allah. Itu siapa Ya ya? kau isi juga lah. Ya Allah, kasih contoh yang benar. Co-founder Kenapa dan sih? founder ini. Iya Kenapa sih sekarang kamu ya belum Allah, makanya. Sebentar. Katorik Sekarang ya. jangan bawel. Sekarang Katorik jangan kalau bawel. kalian nggak Katorik jangan isi bawel. sama CEO kalian nggak dikasih THR. Ya kenapa Bintang? Kalau ini isinya bukan tentang yang tadi, agak keluar sedikit, tapi masih di arah tentang tugas, boleh nggak? Di notes yang berbeda. Di notes yang beda aja nggak apa-apa. Kan ada 2 notes Bin, ada 2 notes. Jadi bisa, yang penting yang gue tanyain tadi itu tetap harus dijawab. Kalau misalnya mau bahas yang lain juga oke. Silahkan dibuat notes baru. Oke. Terima kasih. Tidak apa-apa. Feeling Sama gua kenapa sih. nggak enak ya? Feelingku nih asem nih. Kansa mana Kansa? Kansa ada gak sih? JBRI Kansa. Halo. Oh iya Kansa, kelupaan ya Allah, astagfirullahaladzim, parah. Kansa kan. Pada angkat tangan, mending on cam aja. On cam, cepat. Cepat, ini sesi memaksa. Ayah, ibu liatin ayah lo, Bu. Nyebelin. Silakan jadi dari kamera. Staffku jangan dibully di sini, kalian. Aku gak ngebully, aku beneran, aku mau tahu orangnya. Aku mau tahu mukanya. Apa sih ayah? Apa sih? Kamu dengar ayah ngomong apa? Dengar. Bangga budak. Giza itu lek situ liatin. Magang atau skripsi ya? Iya masih magang sampai semester pertengahan. Tuh Magangnya Kansa tuh. sampai kapan? Oh, kan kalian samaan ya? Lupa. Beda dong. Kansa udah dari awal magangnya. Dari bulan Desember kalau Oh nggak salah. iya, beda. Gak tau lah. Jangan sama-samain Kansa sama kantor jelas beda. Gak usah disamain. Hei, nggak ada saya, nggak ada Kansa di sini. Nggak ada Kansa yang kalian kenal sekarang nih. Emang iya kan? Emang iya Sa? Tuh dia aja nggak tahu. On cam. Mana gadis? Katorik nggak tahu gadis, jadi gadis on cam dulu please. Oh iya, Kak Torik mau kenalan sama gadis. Enggak ya, kalian nggak usah ngada-ngada ya. Gadis mana sih gadis?
yang mana? Iya, halo. konten dulu. Virus mana juga virus nih? Sorry. Buat. Di share ya. Apa? Bisa nggak sih kalian ngisinya guys? Tak kasih contoh dah. Ya Allah, dua orang ini nggak- Di share nggak ya? Oh, PPT nanti di share. Oh, tadi nggak di share ya? Asal lagi istighfar kak istighfar. Iya, Itu ya. Nggak sekali lihat langsung ingat semua. Mungkin ada yang lupa yang Nggak, tadi. nggak. OTW tak share, OTW tak share. Oke, silakan guys. Kan, sorry kan, maaf ya kan, siapa namanya Gadis? Gadis bisa on cam. Gadis mana ada Gadis? Gadis, Bentar kak, masih nyoba ini kenapa nggak mau kebuka ini kameranya? ayo, kenapa? Bentar. Iya, iya. Itu kantor aku udah lama banget kenalan tuh. Tahu kenapa? Heran aku juga. Biasa temennya Giska. Emang Disa teman gue bukan lu sih kebetulan. Berarti iki sebelum narator Jahat maju. banget. Sekarang kita Jadi iku backsound iku Karena sekarang main. sudah tidak Terus menganggap narator Oke. Yoi, nggak usah sama dia. buka Dis. tirai. Ngono. Oke. Kok kalian tuh Aku kayak akan gitu sih? pindah haluan. Kok kalian kayak gitu sih? Parah, cukup tahu sih. Aku mau ngambek bentar. Bodo amat. Halo. How's life? How's life, God? Yes, Gadis. I remember. Gimana? Mungkin tidak terlihat lah. Masa kepalanya aja. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan kecantikanmu di. Siapa itu ya? So asik sekali. Mana? Itu Katolik mau lihat orangnya. Nanti apa ya? Jadi gaya banget. Nah, halo. First life, gimana? Apa namanya? Gimana keadaannya? Apakah baik-baik saja? Gadis kenalan. Kalian udah kenalan belum sih? Kalian semua udah kenalan belum sih? Jujur aku belum kenal kalian. Tania mana Tania? Tania. Kenapa kak? Tadi udah kenalan belum? Ara dan Torik tentang sebuah kepercayaan yang terus berita mungkin saya Suaranya agak-agak bukan ini kak. Tumpuk. baik tentang sebuah kepercayaan yang Kenapa kak, maaf? oh oke. Tadi udah sempat kenalan belum Tania? Belum. Aku kayak langsung manggil gitu sih kak. Oke, Tania silakan ya jajak kenalan yang mereka. Waduh, aku banget nih. Iya dong, Tania banget. Soalnya tadi keren banget itu pembawaannya, jadi Tania aja yang lanjutin kan. Ini kenalan doang gitu kak. Boleh, kenalan boleh. Terus kalau mau nyebutin something juga nggak apa-apa atau anything you want. Oke, halo semuanya, aku Tania. Udah muncul ya. Ntar udah muncul ya contohnya. Iya, kecuali aku ya, karena aku yakin kalian nggak perlu kenalan sama aku karena ya udah, kan nanti juga kalian nggak sama aku, jadi ya udah. Nah, tugas Ara sama Diska bagian baca-bacain. Semangat. Tentang sebuah kepercayaan yang telah diberikan, mungkin saya agak sedikit tidak siap, terkadang ada sedikit ketakutan karena memang saya sendiri orang yang kurang cepat tangkap, namun memang tidak menutup kemungkinan untuk saya terus berlatih dan berkembang juga. Semangat ya, nggak apa-apa, semuanya itu di awal. Kalau emang merasa kayak nggak bisa jalan secepat yang lain juga nggak apa-apa. Ya itu kan namanya proses, selagi kalian masih mau belajar. Gua tahu nih yang nulis siapa ini. Nggak apa-apa, siapapun orangnya, selagi masih ada niat buat belajar, selagi masih ada niat buat lebih baik, buat berkembang bareng-bareng, oke, kalian nggak perlu takut ketinggalan karena kita nggak akan ninggalin kalian sendirian. Kalian nggak perlu takut terlambat karena
ya di sini kita bukan, walaupun emang startup modelnya cepat, tapi kita juga nggak akan ninggalin kalian jauh di belakang. Kita akan melangkah bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng. Jadi buat kita kutat ini ya aku rasa itu cukup wajar ya nggak sih Kak Diska? Buat ngerasa takut buat mulai sesuatu itu ya hal yang wajar, karena aku juga ngerasa takut kok buat mulainya. Aku juga takut menyecelakai juga. Aku juga kadang takut kalau misalnya aku mau terlalu cepat, sedangkan tim aku nggak bisa ngikutin langkah yang sama. Jadi it's okay guys, ya kan Kak Diska, Kak Tori? Benar sekali guys, jangan takut buat Ya, melakukan hal-hal yang buat kita lebih baik lagi. Semangat kita. Aku juga kadang ada ngerasa takutnya. Aku sering bilang ke arah ke Torik, tapi kita kayak sama-sama kan di sini. Toh kita saling ngedukung juga. Jadi jangan segan satu sama lain aja sih. Dengar ya guys kata-kata Ibu Diska. Itu jangan. Buat siapapun di kalian, aku tahu mungkin di antara kalian tuh merasa jabatan yang diberikan oleh beliau di sini tuh, oh ini kayak gue harusnya belum ada di level ini nih, kayak ada yang lebih oke dari gue nih, dari siapapun ya itu, entah dari tim IT, entah dari tim marketing, entah dari tim finance, entah dari tim partnership, kita nggak tahu ya. Tapi yang perlu kalian benar-benar pahami adalah di sini kalian hanya perlu fokus ke yang pertama, membayar kepercayaan telah diberikan. Yang kedua di sini kalian harus kayak apa ya, jangan merasa kalian skill gue udah mantep nih, kayak gue udah oke banget, kayak Aurora doang sih. Jangan stop buat belajar guys, dimanapun kalian berada, apapun yang mau kalian lakukan itu up to you guys gitu. Terus yang terakhir, stop overthinking about your career, karena kami di sini berusaha buat membantu dan memprovide soal hal-hal kayak gitu. Thank you. Benar, itu dari apa yang dibilang sama Kak Diska ataupun Kak Tarik itu benar banget. Jadi kalian jangan pernah takut salah, jangan pernah takut buat nyoba, jangan pernah takut buat jalan, karena ya kalau emang salah berarti kan kita harus memperbaiki ya. Jadi nggak akan dipaksa untuk kalian berusaha sendiri, ataupun nanti kalau misalnya salah terus dicaci juga nggak akan gitu. Karena kan di sini juga selain buat orang ya buat kita sendiri berkembang. Ya, semangat pokoknya buat siapapun yang nulis itu, jangan takut. Karena di sini ada Kak Torik dan Kak Disa juga yang bakal ngebantu kalian. Ada teman-teman yang lain juga. Oh ya, Ada kasih notes tambahan, karena kita semua di sini masih apa ya namanya, LDRan ya, kita belum ketemu wujud eksistensi satu sama lain secara langsung. Aku benar-benar berharap grup itu nggak cuman sekedar buat profesional ya, kayak ya udah kita kenal secara virtual aja, kayak kalian misal HTS-an nemu di Instagram, di TikTok, itu kan kalian kan gaping kan by chat, belum ketemu wujudnya secara langsung. Jadi ya anggap kayak gitu aja, nggak usah sungkan-sungkan. Yang jadi masalah tuh kalau kalian sungkan-sungkan, itu jadi masalah. Terus kayak mau ngechat, nggak pede skill gue di bawah dia, nah itu anjing namanya. Enggak, maksudnya itu nggak baik gitu. Terus soal apa ya, stop overthinking lah guys, percaya diri, itu deh intinya sih buat aku. Dan kasih kabar nggak ya, kayaknya ntar bakal ada sesi offline yang di provide ya kayaknya. Ntar nggak tahu bakal di mana, tapi bakal to be announced gitu. Doain kami ada rezeki lebih ya, biar semakin cepat terlaksana. Jadi ya, tapi yang di luar Jawa provide sendiri ya. Gak ding, bercanda. Ntar itu bisa diatur, ntar operasional dan finance-nya bisa aku hitungin. Tolong ya.
sama aja yang kedua. Kalau yang dikorbanin kayaknya gak ada yang karena gue I know this. Udah nggak usah dijawab yang itu biarin aja ya guys ya. Itu nggak Itu penting kali. cuman contoh ya, Iya. jangan di ini Iya, ya. iya. Oke. For someone, please kalau mau nanya-nanya ke kalian ya. Kalau dulu Oh itu bacain yang kenceng nggak apa-apa, sampai teriak-teriak Itu nggak apa-apa. Katori. please kalau mau nanya ke itu kalian ya. Kalau bingung ke dia juga, jangan ke gue. Kalau malu ke dia aja kerjanya. Oh terus satu lagi, kalau kalian mau pertanyain jabatan kalian jangan ke saya, itu bukan urusan saya. Oke, terkait dengan ini ya semangat ya guys ya. Aku tahu siapa orangnya. Sumpah unexpected banget. Yaudah intinya kalau emang nanti di saat kita lagi berjalan kalian ada kebingungan atau ada yang mau disampaikan dan itu emang di ranahnya aku, silakan hubungin aku. Room chat aku itu kebuka 24 jam. Ya mungkin minusnya masuk kadang sekolah. slow respon aja. Jam berapa ini? Kalau misalnya itu penting, kalau misalnya emang itu penting, kalian bisa call aku aja. Tapi kalau nggak penting, ya terserah sih mau nelpon juga nggak apa-apa. Cuman paling antar dijawab sama enggak gitu. Cuman kalau emang ada yang mau ditanyain atau memang ada yang mau didiskusiin, itu aku terbuka banget, mau di grup ataupun chat pribadi nggak masalah. Kalau misalnya COO kalian itu lagi ngerasa mau terus kalian gamen, bilang aja nggak apa-apa ya. Oke guys, jauh banget lagi. Ih, Kak Tarik hilang. Turun. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya. Saya sendiri agak takut dengan pemberian kepercayaan itu, tapi saya terus mengusahakan apa yang Anda percayai kepada saya. Tolong bimbingan tegur saya bila ada kurang. Oke, jadi kamu takut lirik. Siapapun kalian jangan ngechat aku dulu. Tolong ya, next kalau jadi apa lagi itu di DND dulu. Maaf. Iya, benar. Ya, jadi seperti itu ya guys ya. Oke. Oh, siapapun kamu, tetap semangat ya. Pokoknya kita percaya kalau kamu tuh orang yang dipilih dan kamu mau. Katolik mana? Lewat HP dia GND juga bisa. Itu ya. Dia Kak Diska ataupun Tarik yang mau. Makasih juga ya udah mau gabung. Makasih udah mau gabung ke sini. Makasih udah mau jalan bareng. Makasih udah mau kenal. Aku nggak tahu kalian mau kenal aku atau enggak, tapi intinya makasih. Terus Oh tenang, kalau masalah menegur ke aku aja nggak apa-apa. jangan dia jahat, jangan mau, jangan ya, Aku bahaya siap mati kalian kok. tuh kan ya, awal aja udah jahat, kalian jangan makanya jangan mau tertipu. Dia mau meriksa guys kalau Katolik mah. Bener. Kalau kalian mau di ayam, Jangan kalian tadi ayam nggak? tanya Tania, tanya Bintang, tanya Malah. Aku mah baik anaknya, gak dadakan, Jadi gak ngasih kerjaan malam-malam. tuh Bin Bintang, aja nggak Bintang, setuju. Bin aja nggak setuju ya nggak Bin? Aduh, Masih emang Katolik aku itu kadang-kadang- adalah fakta. Kadang-kadang suka ngetes Data kalian sudah kayak membuktikan. ngasih kerjaan Aduh, kalian Data sudah kayak membuktikan. Tania barusan tuh jadi moderator, baru aku bilang 5 menit yang lalu sebelum kita mulai. Si Mala siapin harusnya nyiapin ice breaking ya, harusnya SP1 nanti tolong di notes ya. Terus Bintang juga harusnya bagian operator, tapi tiba-tiba
tiba-tiba nggak bisa, itu dinas SP1 juga tolong ya nanti SEO ya. Selain pokoknya selain Katorik yang Semua lainnya aman aja udah. SP1. Benar. Masalahnya Kalau selain Katolik juga kena SP1. ngomong Binbin apa Binbin mau ngomong apa Binbin gas. Tadi aku udah konfirmasi Kak, laptop aku dibawa adekku baru pulang. Terus tadi apa lagi ya? Dari kemarin Kak Torik ngasih aku SP2 Kak. Katorik perlu dipertanyakan ini. Wah, catat this. SP2-nya itu masalahnya emang Notes-nya itu urgent banget emang gitu, nggak perkara ini, emang urgent itu, emang kurang ajar soalnya. Catat this. Katorik perlu diwanti-wanti nih. Bahaya. Diska nggak bisa ngapain aku, cuman lu doang di sini. bisa, aku bisa ngebantu. Ya kan? Tenang. Posisi sama kok, aman. Catat this. Tadi Katorik SP1 enak aja. Nggak SP3 ya. Kalian ayo cepet isi ininya. Astagfirullahaladzim. Wait. Turun dong Kak. Aku mau ngomong. Ya ngomong. Buat yang titik-titik, pasti kita juga Katolik ataupun Kak Ara ngasih kepercayaan sama kita semua itu, mereka tahu kapasitas kita gimana. Jadi untuk yang dipercaya semangat, terus juga kita sama-sama berusaha di sini. Terus balik lagi kayak sebelumnya kita bilang, intinya apapun yang kesalahan dari atasan kalian atau teman-teman kalian, tolong jangan sungkan buat negur sesama rekan. Kita sekarang jatuhnya rekan kerja kan ya, jadi nggak usah segan buat negur teman kalian. Terus juga kalau ada kesalahan bilang aja. Terus juga semangat buat kita, jangan takut guys. Aku juga takut sih, tapi kita semua sama-sama berusaha. Kayak gini. Nah, Kak Diska baca dong Kak Diska. Oke, sebentar. Di bagian marketing tadi merasa nggak nyaman karena dikejar 8 template yang berbeda untuk yayasan dan startup. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kemarin ada yang bilang deadline terserah, tapi tiba-tiba jadi cepat. Kalau perhitungan kebutuhan dan untuk hal yang bisa dikorbanin adalah waktu freeku, katanya. Wah, siapa yang ngasih deadline dadakan? Biasa ya. Tapi Gak kelihatan Jadi itu ini sebenarnya manusianya siapa. enggak. Just information aja guys. Nanti yang di awalnya itu kan kita bakal mulai dari startupnya ya. No. Awalnya itu kan kita bakal mulai dari yayasannya ya. Karena kita mikir kayak yaudah kita membangun yayasannya dulu biar kita ngebangun trust dulu nih di antara masyarakatnya gitu kan. Tapi setelah melalui, sebenarnya ini bukan diskusi panjang tapi emang cukup dipikirkan. Dan ini juga berkaitan dengan kalian, dengan kita gitu. Jadi terkait dengan apa yang akan dibangun lebih dulu itu lebih ke startupnya daripada yayasannya. Biar apa? Biar kita bisa yang pertama, karena Katorik itu pengen banget ketemu sama kalian semua. Katorik bertiga. Taruh lempar ya. Oke. Jangan kayak gitu please, yang sabar, yang benar. Aku mau ini, sabar. Mau Jadi kasih buat kalian. Jadi dulu diam. sebelum kita closing, kita bakal ada konten ya nanti. Jadi kalian jangan buru-buru out, jadi sabar di sini. Ya, jadi karena Katorik juga mau ketemu sama kalian, aku nggak tahu alasannya kenapa dia pengen banget ngebet banget ketemu kalian ya. Aku pun bingung, tapi dia nggak mau ketemu sama aku, jahat memang. Nah, jadi kita bakal percepat biar lebih cepat gitu. Jadi kita mulai dari startupnya dulu. Nah, untuk gimana sih akan mulainya nanti, nah itu nanti akan dijelasin lagi sama Katorik mungkin di
sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Terus terkait dengan tadi sempat di mention sedikit sama Kak Torik, kalau kita bakal ketemu ya itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Kalian mau ke Pangandaran, bukan apa namanya tuh, aku lupa. Kalian mau ke Jogja Karimun atau Jawa. Karimun Jawa? Jogja, Karimun please. Jawa. Jogja. Aku mau ke Karimun Jawa guys. Apaan Kalian istri Karimun Jawa aja sih, please, tolong. ya boleh yuk. Jogja Coba deh, aja. kita polling, kita sekarang polling aja ya sekalian nunggu. Pakai Ryzen ya. Pasti aku menang. Enggak usah pakai raise hand. Kita uji satu-satu saja. Dari siapa? Dari Tania mau ke Karimun Jawa atau mau ke Jogja? Sumpah, jangan yang ngadi-ngadi lah. Gua yang ngitung operasionalnya pusing, coy. Itu masih dalam batas waras kok. Tania jadi mau kemana? Ayo, kita polling. Di sini nggak bisa polling ya? Kalau di Zoom bisa polling. Nggak bisa. Lah ya. Ya, Mau panggilin satu-satu aja. oke. Malah mau kemana malah? Astagfirullah.